mereka juga berupaya untuk memperbaiki gitu ya. Sampai tadi ada saksi bilang mereka pernah juga berupaya untuk ya ngedate lah, ketemu lagi gitu ya. Tapi kemudian hal tersebut ternyata tidak berhasil lah. Ya, terima kasih. Hari ini agendanya sebagaimana disampaikan sebelumnya, kami menyampaikan bukti-bukti surat. Ya. Lalu kami juga menyampaikan saksi lah, ada 2 orang saksi. Kalau dari sisi tergugat itu nanti di minggu depan dia akan menghadirkan bukti surat dan mungkin saksi. Kurang lebih begitu. Alasan sendiri Wendy hari ini tidak hadir kenapa? Wendy sebenarnya kan dia cukup memberikan kuasa ke kami kan. Jadi dia tidak harus hadir kecuali mediasi. Saat mediasi Wendy hadir kan. Itu wajib. Nah, tapi untuk agenda-agenda seperti ini sidang berikutnya ya cukup kuasa hukumnya aja, cukup kami aja. Itu Reza juga dikuasakan oleh kuasa hukumnya kan untuk hadir. Jadi dari pihak Reza juga nggak perlu hadir. Kalau boleh tahu kondisi Wendy sendiri mungkin sekarang seperti apa sih mungkin setelah ini? Kondisinya baik-baik aja gitu ya. Dari Maret 2022 kan mereka sudah tidak serumah. Wendy ini pun kan dia juga punya pekerjaan lah, banyak pekerjaannya dan ya dia melakukan pekerjaannya sehari-hari bagaimana biasanya dan tidak ada masalah sama sekali sih. Gitu. Udah nggak stres lagi gitu kah atau gimana? Apa sudah mulai? Wah, saya bukan psikolog nih nggak tahu nih. Tapi kalau dari komunikasi yang antara kami dengan beliau sih baik-baik saja gitu ya. Kondisinya segala sesuatu yang diperlukan ya dia bisa provide lah ke kami. Gitu. Jadi memang ya nggak ada masalah lah gitu. Bang, terkait pembagian harta Gonogini sendiri mungkin satu lagi. Iya, Gonogini kan dari awal kami udah sampaikan itu kedua belah pihak kan sudah membicarakannya sebelum ada gugatan cerai. Mereka sudah membicarakannya baik-baik. Itu jadi ada rumah yang di awal pernikahan itu memang diperuntukkan untuk rumah bersama lah ya, rumah menikah. Mereka menikah terus mereka mau hidup bersama di situ. Namun kemudian ada seperti ini gitu, hal yang tidak diduga. Nah, pada awalnya rumah ini memang dicicil KPR oleh Reza di Gading Serpong. Tapi kemudian sudah diselesaikan dengan cara klien kami ya udah ada berapa tahun lagi lah gitu ya cicilannya dilunasin, kemudian rumah itu diberikan menjadi miliknya Wendy dan itu sudah disepakati di hadapan notaris, sudah akta jual beli, udah AJB, tinggal nunggu sertifikat aja terbit atas nama klien kami. Jadi udah masalah harta Gonogini tidak ada lagi isu gitu, itu sudah beres, kemudian masuklah gugatan ini, kurang lebih gitu. Tadi 4 saksi ya? Ada 2 saksi dari kami. Kemudian Siapa aja kalau boleh tahu? nama saya tidak bisa sebut, tapi itu teman-teman dekat dari sisi penggugat. Yang mengetahui kondisi. Tentunya kami kan menghadirkan saksi yang relevan dengan apa yang kami gugat. Dia curhatin atau gimana? Hah? Sering curhatin Wendy atau gimana? Ada yang mendengar langsung dari Wendy, ada yang juga mereka ini juga temannya Reza juga gitu. Jadi dia saksi ini juga tahu dari dua belah pihak, kemudian menyaksikan juga apa yang terjadi, lalu kemudian ada juga yang ya dia dengar informasi aja. Kurang lebih gitu. Pada intinya sih kalau mengenai perceraian kan ini kan persidangannya cukup jauh ya, karena e-court online, jadi kami beberapa kali sidang tuh tidak datang ke sini tapi online dia. Dokumen disubmit lewat e-court online. Nah, dari dokumen-dokumen jawaban dari si pihak Reza, confirm dia juga mau cerai gitu. Nah, kalau teman-teman ingat, Reza itu pernah menggugat sebelumnya di April atau April atau Mei. Lalu kemudian dicabut. Nah, waktu dicabut itu kan memang tadi saksi juga menyampaikan ada upaya untuk mereka damai. Ya, coba untuk berdamai lagi, tapi kemudian tidak berhasil.
Lalu kemudian Reza mempersilahkan udah Wendy aja yang ngajuin gugatan. Lalu kemudian diajuin gugatan ini. Kurang lebih begitu. Artinya kan pernikahan Mbak Wendy dengan Bang Reza sendiri cukup singkat nih Bang. Pernah nggak Mbak Wendy mengkomunikasikan soal mentalnya drop ke Abang sendiri sebagai kuasa hukum atau bagaimana? Masalah mental drop sih, kalau dari klien kami tidak pernah cerita gitu ya. Mungkin dia cerita mengenai psikis dan kondisinya psikologinya dia mungkin sama temannya, sahabatnya gitu ya. Tapi ke kami hukumnya sajalah yang diceritakan. Pernah ke psikolog itu bukan dalam konteks memperbaiki kondisinya dia gitu, tapi dalam konteks memperbaiki rumah tangga gitu. Apa sih sebenarnya pokok permasalahan mereka, apakah ada solusi yang bisa dilakukan di antara mereka gitu ya. Wendy datang ke psikolog, bagaimana hasilnya, lalu bagaimana penilaian psikolog terhadap Reza gitu, bagaimana dengan emosional mereka, bagaimana cara untuk mereka supaya bisa tidak mengurangi pertengkaran gitu-gitulah. Itu di bulan berapa pernikahan Bang konsultasi? Saya mungkin udah di awal-awal pernikahan artinya ya. Nah, awal-awal pernikahan mereka sudah mencoba. Kemudian mereka kan pisah rumah Maret 2022. Nah, mereka pisah rumah sebenarnya ya waktu untuk saling memberi ruang lah ya satu sama lain. Nah, mereka juga berupaya untuk memperbaiki gitu ya. Sampai tadi ada saksi bilang mereka pernah juga berupaya untuk ya ngedate lah, ketemu lagi gitu ya. Tapi kemudian hal tersebut ternyata tidak berhasil lah untuk mereka berdamai lagi, tidak berhasil. Seperti saya katakan tadi, akhirnya ya terjadi gugatan cerai. Walaupun tadi Reza dulu kan ngajuin gugatan cerai. Memang keduanya sepakat untuk berpisah gitu ya? Iya, kurang lebih begitu. Gitu. Jadi saksi tadi juga bilang bahwa sejak awal pernikahan juga Reza sudah berkali-kali minta cerai sebenarnya. Ya mungkin karena kalau keterangan mereka saksi ya mereka sering bertikai, sering berantem, sering tidak ketemu, sering terjadi ketidakcocokan. Jadi tidak tentram lah. Jadi tidak rukun, tidak harmonis. Jadi ya kedua belah pihak untuk memutuskan mereka mengakhiri perkawinan ini. Jadi dari sisinya si Reza juga dalam jawaban-jawaban di pengadilan sama sekali tidak membantah mengenai perceraian. Nah, jadi mereka juga mau cerai juga. Akankah mereka berdua nanti dihadirkan lagi mungkin dalam putusan atau memang sengaja semua dua-duanya? Nah, kita nggak tahu nih kalau e-court ini kan online, nanti kan habis sidang-sidang begini itu ada kesimpulan dari dua belah pihak apa yang terjadi di persidangan. Kesimpulan itu bisa online, jadi kami nggak datang. Nah, bisa juga habis kesimpulan putusannya pun online. Bisa juga begitu, tergantung hakim nanti maunya bagaimana. Kebanyakannya sih online, jadi putusannya disampaikan lewat online. Jadi nggak ada sidang. Nah, tadi pertanyaan Mbak, apakah nanti akan hadir lagi? Nah, dari secara hukum sih nggak ada kewajiban lagi untuk hadir. Gitu. Sebenarnya semua sudah diserahkan kepada kuasa hukum. Reza juga udah nyerahin ke kuasa hukumnya, Wendy juga. Ya tentulah. Ya sebagian besar menginformasikan mengenai pertengkaran, gitu ya. Nah, penyebab pertengkaran itu banyak hal. Salah satunya tadi mengenai isu orang ketiga. Mereka jelaskan, mereka ceritakan tadi ke hadapan. Untuk judi kami tidak. Tadi saksi tidak tidak menyampaikan hal tersebut, tidak menerangkan mengenai informasi mengenai judi dan lain-lain, tidak ada disampaikan. Sidang lagi Minggu depan tanggal berapa tuh? Tanggal 17 ya? Oh, Tanggal 17 agendanya dari sisi tergugat mengajukan bukti surat. Ya, bukti surat kita juga nggak tahu bukti surat apa gitu ya. Lalu kemudian ada saksi harusnya, tapi kita juga nggak tahu saksinya siapa. Nah, mungkin bisa ditanyakan langsung aja kepada kuasa hukumnya si Reza.